Bapa, Kau pegang tanganku, aku selalu ada dalam genggamanmu, tinggal tetap dalam hangat naunganmu. Ajarku hidup berjalan di dalam rencanamu yang kudus. Amin Tuhan. Bapa, Engkau Allahku, aku selalu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku nikmati kasih-Mu Bapa, berjalan di dalam-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku nikmati kasih-Mu Bapa. Kau pegang tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kau pegang tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa Allah yang kudus Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, kalau pada saat ini kembali Kau izinkan kami untuk kembali merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Kau ada dan hadir bersama dengan kami, karena ini adalah pujian kami yang terdalam dari lubuk hati kami, bahwa kami membutuhkan Engkau lebih dari segalanya. Karena Engkaulah nafas hidup kami. Tanpa Engkau tidak mungkin kami melalui hari-hari kami. Bapa, kami bersyukur untuk hari-hari yang kami boleh lewati. Kami bersyukur untuk segala hal, pembelajaran, permasalahan yang Kau izinkan hadir. Karena kami tahu di sanalah Engkau menunjukkan bahwa Engkau ada, Engkau menyertai, Engkau menuntun kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, saat ini sebelum kami memulai perenungan kami tetap menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan yang kekal. Beracara bagi setiap kami Bapa. Kami siap untuk menerima berkat dari persekutuan ini. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba tak bisa persekutuan ini. Yang percaya siap menerima kebenaran dan melakukannya bersama katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat bertemu kembali di Vision of Siloam Channel. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita memulai satu ibadah tengah minggu. Ini setelah mengalami beberapa hal, tapi saya percaya apapun yang kita jalani, apapun yang Tuhan izinkan, pasti Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Dan saat ini masih
di dalam suasana yang lockdown, masih dalam suasana PSBB ya sekarang namanya saudara ya. Karena apa, Jakarta sudah berlangsung selama beberapa hari, kemudian nanti tanggal 18 kita di daerah Tangerang pun juga akan mengalami PSBB. Ya. Tapi terlepas dari itu semua, saya tetap percaya bahwa tangan Tuhan itu tidak pernah lepas daripada kita. Amin. Oke. Saat ini saya ingin berbicara lebih jauh tentang ibadah kita di tengah minggu ini, karena ini ibadah yang pertama tengah minggu. Ibadah ini agak sedikit berbeda dengan PA kita, dan juga agak berbeda dengan ibadah hari Minggu. Kenapa? Karena di hari Minggu kita menggunakan sedikit liturgi, ya. Sedangkan di sini kita lebih rileks, walaupun sayanya berdiri ya. Tapi mungkin nanti satu waktu juga saya mungkin bisa juga mungkin dalam posisi saya duduk ya, kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti di dalam ibadah tengah minggu ini saya ingin mengajak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus untuk sama-sama menelaah kebenaran firman Tuhan secara tematik, secara berseri. Ya. Beberapa waktu yang lalu, khususnya menjelang Jumat Agung, ya, khususnya Jumat Agung, kita sudah mengupas salah satu tema yang berjudul salib, ya, itu kasih karunia. Tetapi di sisi lain, hari ini saya akan membahas lebih dalam, khususnya tentang apa itu yang dimaksud dengan berjaga-jaga. Kenapa? Karena kembali di tengah-tengah situasi yang semakin membuat orang galau, membuat orang tegang, ya, kita membutuhkan sesuatu sebagai satu pegangan, ya. Ya. Bukan hanya sebagai pegangan, tetapi juga mengajar kita untuk melihat bahwa inilah waktu di mana kita harus menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang memiliki peran sebagai seorang murid, hamba dan sahabat. Nah, itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua berbicara tentang lebih jauh apa itu yang dimaksud dengan berjaga-jaga. Ya. Ya. Dalam Lukas pasal 21 ayat 8 sampai 19, ya, mari kita buka sama-sama Lukas 21. Kemudian nanti juga kita akan lanjut, kita akan melihat dari 1 Petrus 4. Selebihnya kita akan coba pantau dari beberapa sisi, khususnya kita ambil cuplikan-cuplikan daripada kisah Yesus sendiri, ya, perjalanan pelayanan Yesus. Berjaga-jaga, ya. Mungkin bahasa kerennya kita sebut apa ya? Berjaga-jaga, alert, warning, ya. Kenapa? Kenapa perlu kita berjaga-jaga? Sekali lagi, dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dan bahkan boleh kita katakan sangat cepat berlangsungnya dari awal tahun 2020, ya, dari masalah bencana semua bergulir sampai dengan mewabahnya virus ini, kita melihat seakan-akan Tuhan izinkan. Bukan hanya berbicara tentang percepatan waktu, tetapi Tuhan izinkan tidak ada satu kesempatan, tidak ada satu celah bagi siapa? Bagi manusia dalam tanda petik yang diciptakannya segambar dan serupa dengan Dia, itu bereksperimen, bermanuver, ya. Ini maksud eksperimen manuvernya adalah memberikan satu pemikiran-pemikiran yang menjadi satu solusi buat dunia. Ya. Jadi ini memang suatu hal yang luar biasa. Ya. Dari peristiwa banjir, khususnya di Indonesia, saya berbicara di Indonesia ya, banjir,
kemudian ada peristiwa-peristiwa yang mengikuti di belakangnya, ya, tentang gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Terus Toto langsung masuk di bulan Maret, ya, wabah COVID. Tetapi tentunya sebelum di bulan Maret itu, COVID ini sudah menyerang, sudah muncul dulu di Tiongkok. Dan kita tidak pernah berpikir bahwa wabah ini ada dengan demikian cepat langsung mewabah di seluruh dunia. Ya. Jadi ternyata berjaga-jaga ini adalah sangat-sangat perlu. Jadi sekali lagi, kita yang baru saja melewati Jumat Agung, di situ secara jelas dikatakan apa? Bahwa Yesus membawa murid-murid itu adalah khususnya bukan untuk mengawal dia saja, tetapi Yesus mau mengajar para murid itu adalah untuk berjaga-jaga, berdiam diri. Nah, jadi dalam konteks Lukas 21 ayat 8 sampai 19 ini khususnya kita mau diajar untuk melihat bahwa ternyata permulaan penderitaan itu sudah dituliskan, sudah dinyatakan. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-7, ya. Begini firman Tuhan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Nah, tentunya di sini para murid berbicara tentang perikop sebelumnya. Di dalam perikop sebelumnya dinyatakan bahwa akan ada apa? Bahwa bait Allah akan diruntuhkan. Ya. Kita masuk sekarang ke ayat yang 8. Ya. Jawab Yesus, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Ayat yang 9. "Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ayat 10. Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan diperhadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaan. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak satu helai rambut pun dari kepalamu yang akan hilang. Dan kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat ternyata jelas dinyatakan bahwa penderitaan atau permulaan itu sudah digariskan. Ya, itu sebabnya saya katakan selalu bahwa semua nubuatan yang diberikan itu jika terjadi bukan masalah nubuatannya, tetapi yang jadi masalah adalah siap atau tidak kita menghadapinya. Jadi pada saat dikatakan para murid bertanya, sedangkan Yesus menjawab bahwa apa? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini adalah bagian dari peringatan tanda-tanda zaman. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam
Bentar ya. Yesus sendiri yang menyatakan bahwa ya, biasa catatannya kalau lagi diperlukan suka ya. Jadi pada saat Yesus menyatakan di dalam Lukas 21 tadi bahwa waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, ternyata ini adalah satu konfirmasi pada saat Yesus berkata juga pada muridnya tentang satu nubuatannya dia. Apa? Di dalam Lukas 17 ayat yang pertama, di situ jelas dikatakan oleh Yesus apa? Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Sekali lagi, Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Lukas pasal 17 ayat yang pertama. Apa katanya? Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Ya. Jadi di sini secara gamblang memang benar, ternyata penyesatan itu sudah digariskan. Ada. Lantas, kenapa tidak dicegah? Masalahnya bukan pencegahan atau apa. Kita harus ingat, ya, bahwa yang namanya penyesatan itu bukan dimulai dari luar, tetapi penyesatan itu dimulai dari dalam. Ya. Jadi artinya di sini Yesus ingin mengingatkan bahwa menjelang hari-hari terakhir, menjelang akhir zaman, akan banyak sekali apa? Orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai hamba. Bahkan iblis pun akan menyamar menjadi malaikat. Ya. Jadi pada saat dikatakan waspada supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku, itu jelas. Kita bisa lihat beberapa waktu belakangan ini, ya, ada hamba-hamba Tuhan yang menyatakan apa? Tuhan berbicara kepada saya. Baru dia ngomong begitu, langsung yang satu lagi apa? Nyaut. Wah, itu pendeta palsu. Wah, pendeta. Ya. Kita memang tidak perlu memusingkan hal seperti itu. Ya. Tuhan mau berbicara dengan dia, Tuhan mau ngobrol dengan dia, Tuhan mau kasih mimpi dengan dia. Itu terserah Tuhan, bukan terserah dia, terserah Tuhan. Ya. Yang menjadi bagian kita adalah kita hanya menunggu, kita menyaksikan. Kalau dia berkata Tuhan berbicara kepada dia, bla 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 bla, ya kita lihat saja. Jikalau memang benar, itu akan terbukti, terjadi. Seperti yang Yesus katakan dalam Lukas 17. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Gitu. Nah, kenyataannya apa kan? Ya udah. Berarti memang sekarang memang zaman penggenapan. Waktu penggenapan. Kenapa? Karena memang dipercepat. Yes, dipercepat. Gitu. Ya. Jadi tidak perlu kita bereaksi terlalu berlebihan. Ya. Saya tidak menyangkali, ya, bahwa yang namanya perasaan di jiwa itu, ya, terkadang-kadang itu membuat kita akhirnya apa? Menjadi meledak-ledak. Saya tidak sangkali. Tetapi ingat, di sini kita berbicara tentang hal berjaga-jaga. Jadi di dalam berjaga-jaga, kita harus belajar melatih diri. Itu sebabnya kenapa pada waktu malam sebelum penyerahan Yesus di Getsemani, Yesus mengajar murid-muridnya untuk apa? Untuk berdiam. Di dalam berjaga-jaga itu kita berdiam. Kenapa? Di dalam berdiam diri ada ketenangan.
Dan dalam ketenangan itulah maka kita bisa apa? Kita bisa menyimak, kita bisa memperhatikan. Nah, dalam hal ini, dalam masa-masa penderitaan, Yesus mengajar kita untuk berjaga-jaga, itu berdiam. Artinya apa? Belajar menyimak apa yang firman Tuhan katakan. Ya, sama seperti kemarin, ya, pada waktu saya dalam mesbah keluarga berbicara sama-sama tentang Matius pasal 1 ayat 1, ya. Secara sepintas Matius 1 ayat 1 it's too simple, sangat sederhana. Karena itu kalimatnya sangat singkat sekali. Ditulisnya hanya apa? Inilah silsilah Yesus Kristus. Dan saya percaya ayat itu sudah pernah dibaca, tetapi jarang sekali dikhotbahkan, jarang sekali dikupas. Ternyata waktu kita sama-sama mempelajarinya, ternyata banyak hal yang Tuhan bicarakan di sana. Kenapa? Ya Tuhan bilang kalau enggak ngapain aku tulis. Dan itu ingat, itu adalah permulaan atau Injil yang pertama. Jadi pada saat Matius menulis inilah silsilah Yesus, berarti ada sesuatu di sana yang Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya sekarang ini mempelajarinya dan mengerti. Kenapa harus ditulis silsilah? Kenapa nggak langsung aja? Toh sekarang nggak, kalau kita lihat berapa banyak orang yang tahu silsilahnya Yesus? Saya rasa hanya dapat dihitung dengan jari mungkin. Jadi di sini kita perlu mengetahui gitu. Jadi pada saat ditulis oleh Yesus, waspadalah. Ini yang dimaksudkan berjaga-jaga. Bahwa penyesatan itu sudah berlangsung dan akan terus sampai dengan kedatangan Kristus kali kedua. Jadi kalau kita lihat dari ayat 8 sampai ayat yang ke-12, ya, itu semua berbicara tentang tanda-tanda. Dan ini yang saya ajar kepada setiap jemaat di Vision of Siloam. Untuk apa? Untuk mengerti. Jadi pada saat kita tahu dan mengerti, kita tidak perlu lagi, dalam tanda petik, tidak perlu takut. Saya bukan mengatakan takutnya nggak ada, tapi tidak perlu. Kenapa? Artinya pada saat ketakutan, kekhawatiran itu muncul secara alamiah, kita dapat membawanya, menyerahkannya kepada Yesus. Karena itu yang Yesus bilang, ya kan? Apa? Mari datanglah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Mari datang padaku, karena hanya ada padaku kelepasan. Jadi hanya Yesus yang dapat melepaskan itu. Kalau itu kita datang. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda, ya itu juga salah satu anak rohani saya. Ya, dia bicara sama saya, "Uncle, saya udah ikut PA, saya udah ikut ibadah. Ya. Tapi kenapa? Kadang-kadang kalau di rumah tuh lagi sendirian di kamar, ya, I feel so empty. Saya kadang-kadang merasakan sesuatu yang kosong." Terus saya bilang lagi, "Kenapa bisa kosong? Yang kosong apanya? Pikiran? Bukan. Apa? Perasaan? Iya, perasaan. Perasaan kamu tuh ada di mana? Di jiwa. Ya, ingat saya bilang dalam pelajaran yang terdahulu, bahwa jiwa manusia itu terdiri dari 3 bagian: pikiran, perasaan, dan keinginan. Jadi pada saat kamu feel empty, perasaan kamu merasa kosong, sudah seharusnya kamu apa? Mengisi. Dan itu juga merupakan tanda yang diberikan oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesusnya ada di dalam, saya bilang. Jadi pada saat Yesus ada di dalam, maka dia ingin mengalir ke mana? Ke jiwa ini. Jadi sometimes dia berikan tanda. Dan salah satu tanda itu apa? Kamu merasa empty, kosong. Walaupun saat itu kamu sedang mendengar, sedang menonton, atau sedang main game, sedang apa. Nah, saya bilang, kalau sudah berasa seperti itu, lakukan, harus kamu melakukan apa? 3 pintu. Pintu yang pertama adalah mengucap syukur. Pintu yang kedua adalah menyeru. Dan ini pintu ketiga,
yang kamu harus jalani pada waktu kamu empty? Apa? Memperkatakan firman. Oh, jadi saya harus baca buku grace? It's okay, kamu baca buku grace boleh. Tetapi kalau kamu merasa kamu perlu melakukan atau menaikkan pujian, lakukan itu. Karena pada saat kita menaikkan pujian, itu pun sama, yaitu memperkatakan firman. Yaitu apa? Mengakui dia. Dan belum lama ini ketemu lagi, terus dia bilang, iya, pada waktu saya mulai menyanyi, saya merasa ada ketenangan. Nah, itulah saya bilang. Pada saat kita melakukan bagian kita dengan mengerti, pada saat kita menaikkan pujian khususnya, ya, dan kita menaikkan pujian itu bukan dengan ini, tetapi dengan hati, artinya yang kita bernyanyi bersama dengan siapa? Dengan Yesus. Ya, dan pada saat kita bernyanyi dengan Yesus, bersama dengan Yesus, maka pujian itu akan naik ke hadirat menjadi satu perpajakan. Dan itulah perkenanan di hadapan Dia. Lakukan itu terus. Karena nanti pada waktunya Dia akan memberikan tanda lagi. Apalagi yang harus kamu lakukan. Dan itu berbicara tentang apa? Tentang pengakuan. Jadi sama. Pada waktu kita merasa Yesus katakan harus kau berjaga-jaga, maka ini yang kita harus lakukan. Apa? Bukan panik. Ya. Kalau saya lihat peristiwa antara pendeta yang satu, antara hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain, sekarang ini bukan lagi menjadi makanan sesama hamba Tuhan. Kenapa? Karena terakhir saya lihat apa? Semua netizen yang ada di YouTube itu berkomentar. Akhirnya apa? Membentuk dua kubu. Gitu. Maka tidak pelak lagi penggenapan nubuatan berikutnya. Yang mana? Kita lihat lagi. Ayat yang ke-10. Apa? Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Loh, kan itu kan bukan negara. Itu kan bukan suku bangsa. Yes. Tapi bangsa di sini bukan hanya berbicara satu negara. Tapi bangsa ini berbicara tentang sesuatu komunitas yang ada pemimpinnya. Jadi pada saat pemimpin agama itu, pada saat hamba Tuhan itu melakukan perdebatan yang akhirnya akan menjadi suatu pergunjingan, perselisihan, maka otomatis jemaat yang dia pimpin akan melakukan sama perlawanan pula. Jadi bingung, kaget, nggak usah, sudah dicatat. Bangsa akan melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Nah, kalau kayak gini, genap juga nggak pernyataan Yesus? Apa? Jikalau engkau mengatakan engkau mengasihi aku yang tidak engkau lihat, sedangkan engkau tidak bisa mengasihi saudaramu yang terlihat, bagaimana mungkin? Genap nggak? Genap juga. Ya, jadi sekali lagi gitu ya. Janganlah kita menjadi panik. Enggak salah kalau Paulus mengingatkan terus-menerus kepada jemaat-jemaatnya apa? Latih dan kuasai dirimu dalam segala hal. Tetapi berlatih di sini bukan latihan tinju. Ya memang benar, Paulus memberikan satu perumpamaan. Jikalau seorang petinju, yang harus dia latih adalah bagaimana cara memukul yang benar. Sama. Pada saat kita ingin hidup di dalam hukum roh, hidup berjalan bersama Kristus, maka kita harus mengerti tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Jadi untuk kita berdiam, untuk kita berjaga-jaga dengan berdiam diri, itu tidak bisa langsung semata oke deh, saya akan berdiam diri. Enggak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Tugas kita cuma satu, Tuhan bilang. Mau atau tidak? Kenapa? Karena waktu yang lalu sudah saya katakan, berbicara tentang taat, ternyata kita nggak bisa. Kita harus dikuduskan dulu, baru kita bisa taat. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ya.
Jadi jelas 8 sampai 12 itu berbicara banyak tanda. Ya. Salah satunya saya akan ungkapkan lagi, ayat 11, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Indonesia sudah sering. Bahkan kemarin ini saya dengar ada beberapa gunung secara bersamaan sudah menunjukkan tanda-tanda ingin meletus. Dan ingat, Indonesia dari Sumatera, Jawa dan seterusnya itu adalah persis berada di area lempeng bumi. Ya. Enggak nakut-nakutin, itu yang kenyataan. Jadi kembali harus berjaga-jaga. Itu sebabnya juga ya kenapa Presiden kita Jokowi ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan, karena di sana memang tidak berada di daerah lempeng bumi. Ya, oke. Kemudian ayat yang keberapa? Ayat yang ke 12. Kalau kita lihat lagi juga ya. Apa? Sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dianiaya. Dan ditangkap dianiaya ini bukan berbicara tentang ditangkap secara fisik, bukan. Ya, tapi ditangkap dianiaya ini juga berbicara tentang sesuatu yang bersifat apa? Kebebasan. Benar, kita yang ada di kota-kota besar bisa beribadah. Ya. Tetapi kita lihat sekarang, bisa nggak seseorang beribadah di gereja dengan bebas? Tidak. Ya. Jadi ini sudah pengenat sudah. Ya. Makanya itu saya selalu katakan, gereja Tuhan dalam tanda petik di Indonesia ini begitu nyaman. Ya, benar. Pada saat ada satu wilayah gereja ditutup, wah ribut langsung ribut. Tapi setelah terjadi negosiasi bla 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 bla, selesai, tenang. Itu gereja buka lagi atau tidak, udah gak ada yang ikutin. Tenang aja. Jadi inilah tanda-tanda penderitaan. Ya, sudah dimulai. Ya. Oke, kemudian kita akan lihat ayat yang ke-13. Apa yang dikatakan? Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Artinya apa? Inilah kesempatan. Makanya saya bilang gitu. Inilah waktunya untuk apa? Praktek. Praktek sebagai seorang anak. Jangan pikirin dulu, aduh saya baru belajar sedikit. Jangan. Gitu loh. Tapi gunakan kesempatan ini apa? Kan disuruh berdiam. Pada saat berdiam, kita renungkan, kita dengar apa yang menjadi kebenaran firman. Yang apa yang kita sudah pelajari. Apa yang kita dapat mengerti. Dan pada saat itulah, pada saat Yesus menyatakan, hayo bersaksi, bersaksi. Nggak usah takut. Karena apa? Karena yang kita saksikan bukan kita. Yang sekali lagi saya katakan, yang disaksikan bukan kita. Yang disaksikan adalah pekerjaan Yesus di dalam hidupmu. Gitu. Jadi kalau kamu bisa sekarang bekerja, kalau kamu bisa sekarang berjumpa dengan orang tuamu kembali, atau kamu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, itu yang diceritakan hasilnya. Proses yang diperlukan, bukan hasil. Proses. Ya, itu sebabnya Tuhan pun tidak pernah menuntut kepada kita hasil. Kenapa? Karena Dia tahu tidak ada manusia yang bisa sempurna di hadapan Dia. Amin. Ya. Jadi itu ya, pergunakan kesempatan ini ya untuk apa? Untuk bersaksi. Takut juga, jalanin aja. Ya. Jalanin aja. Yesus juga kan nggak belajar sekolah pelayanan dulu kok. Emang ada? Kan nggak ada. Tapi dengan sendirinya, karena Dia mengerti apa yang menjadi rencana Bapaknya, Dia tahu apa yang harus Bapak mau Dia lakukan, Dia lakukan. Buktinya pada waktu peristiwa pernikahan di Kana, Dia nggak tahu loh. Dia nggak pakai simsalabim atau abrakadabra air berubah jadi enggak. Bahkan Dia bilang waktu disuruh Bapak, ibu belum waktunya. Gitu. Tapi karena si ibu langsung pergi, ya mau nggak mau ya udah pindahin aja air itu ke situ. Tapi Dia katakan itu dengan hikmah. Artinya apa? Dia tahu itu memang harus terjadi. Walaupun secara waktu manusianya Dia tahu ini belum nih, tapi keadaannya mengharuskan. Artinya apa? Dia tahu Bapak mengizinkan itu terjadi. Ya, jadi nggak usah takut tuh bersaksi.
Sekalipun di dalam pujian kamu bersaksi, boleh. Ya, boleh aja. Yang penting apa? Menyampaikan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di dalam hidup. Kemudian ayat yang ke-14. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu. Nah, sekali lagi dikatakan, tetapkanlah di dalam hatimu. Nah, ini terjadi juga sama siapa? Sama Yesus. Ya, waktu kita kupas tentang peristiwa Getsemani, Yesus pun harus menguatkan dan meneguhkan hatinya. Kenapa? Karena dia tahu muridnya tidur, disuruh berjaga tidur. Siapa yang nggak? Aduh, mungkin kalau saya dulu pasti sempil, ting kupinya kali. Ya. Tapi enggak. Dia cuma bilang apa? Tidak bisa aku berjaga-jaga di luar. Sampai akhirnya ya udah selesai, dia udah bertidur. Nah di sini kita lihat bahwa Yesus pun ternyata di dalam kegalauannya dia pun dia harus tetap menguatkan dan menyukai. Dan ini yang dia katakan, yang dia perintahkan juga, yang dia tetapkan juga apa kepada kita semua, apa? Kuatkan, tetapkan hatimu. Ya, bahwa apa? Jangan mikir yang lain-lain. Ya. Jangan mikir antar gimana ya, kalau ini bingung gimana? Jalanin aja, Tuhan bilang. Karena pada saat kita melangkahkan kaki, maka dia sudah ada di depan kita. Dia ada di belakang kita. Dan dia ada di samping kiri kanan kita. Bahkan dia ada di atas dan di bawah. Jadi nggak usah takut. Ayat yang ke-15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Nah ini berbicara tentang apa? Tadi saya katakan, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa bersaksi. Kadang-kadang saya pun untuk menyampaikan firman Tuhan, saya nggak tahu. Kadang-kadang saya harus nunggu ujian terakhirnya apa nih. Tapi pada saat itulah justru Tuhan yang beracara. Sebaliknya, kalau saya udah bikin, jadi kacau. Ya. Jadi sekali lagi, saya sendiri punya nggak bisa catatan secara khusus. Ya, kalau yang saudara-saudara sudah ikut PA bersama saya juga tahu. Saya Tuhan kasih poin, udah. Karena apa? Karena Tuhan nggak butuh teori terlalu lama. Tuhan nggak butuh. Yang Tuhan perlukan adalah pada saat menyampaikan firman-Ku, apakah mereka mengerti? Dan kalau mereka harus lakukan. Jadi sekali lagi bukan karena kecakapan si pembicara, bukan kecakapan orang yang berkhotbah, bukan kecakapan sang guru yang mengajar kita. Tapi karena apa? Karena Kristus yang di dalam yang berbicara, yang menyampaikan kebenaran. Amin. Ya, jadi nggak usah takut. Ini adalah bagian dari kasih karunia yang akan Tuhan pakai di dalam hidup kita. Ya. Kemudian ayat yang ke-16 dan ke-17. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Serem ya. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Nah, sekali lagi, ya seperti hal yang ditangkap, bukan secara fisik. Ini pun sama. Dibunuh bukan berbicara selalu soal fisik, tapi di sini dibunuh berbicara tentang apa? Pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter ini sangat-sangat menekan. Kita udah lihat pada waktu yang lalu peristiwa pilpres pilkada, banyak sekali orang-orang baik, orang-orang benar itu dibunuh secara karakter. Artinya apa? Dimunculkan begitu banyak media-media, berita-berita yang hoax, yang akhirnya apa? Orang-orang percaya yang hoax, yang benar malah tidak dipercaya. Dan ini salah satu pembunuhan, pembunuhan. Ini sama. Ya, jadi pada saat kita melakukan kebenaran, berjalan bersama Kristus, maka orang-orang yang ada di sekitar kita, dia akan berusaha membunuh karakter itu. Karena sekali lagi kita harus ingat bahwa dunia tidak menerima dan tidak mengenal Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita jadi anak, kita pun harus siap. Tapi sekali lagi, bukan berarti terus kita akan menjadi orang yang tertekan. Enggak. Sekali lagi ingat, bawa dan serahkan semua itu kepada Tuhan. Lakukan bagian kita dengan apa? Mengucap syukur. Kemudian apa? Menarik nafas panjang sambil menyeru, ya Yesus. Dan tidak lupa memperkatakan firman.
Saya katakan ini karena saya sudah melalui. Saya sudah mengalami. Walaupun mungkin belum terlalu banyak lah yang mungkin, tapi saya sudah lalui itu. Ya, saya sudah melalui. Saya sudah lalui itu semua dan saya lakukan itu. Dan pada saat melakukan itu, Tuhan bukakan jalan. Selalu ada pintu yang terbuka. Dan pada saat itulah mata batin kita yang dilatih olehnya akan melihat, oh inilah jalan yang dia mau. Inilah jalan yang harus saya tempuh. Amin. Ya. Kemudian bagian terakhir ya, 18 sampai 19 ya. Tetapi tidak selai pun dari rambut di kepalamu akan hilang. Dan kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Artinya di sini berbicara apa? Berbicara tentang janji, berbicara tentang pengharapan. Ya. Dan ini bisa kita konfirmasi di dalam kitabnya, yaitu kitab Roma. Ya, kita buka sama-sama. Kitab Roma. Kitab Roma. Pasal yang kelima. Ya. Kita baca dari 3 ayat saja, yaitu ayat 3 dan sampai yang kelima. Ya. Sudah dapat? Oke, saya baca. Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Begini firman. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, yaitu Roh Pemberi. Jadi pada saat dikatakan di dalam Lukas bahwa Dia memperhatikan setiap lembar rambut kita. Bahkan kalau kita bisa bertahan, nah ini berbicara tentang apa? Bertahan. Pada saat kita tekun, maka ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Dia tidak peduli kamu nggak mampu, kamu nggak bisa, dia nggak peduli. Tapi kamu tekun nggak? Jadi pada saat diminta hanya membuka 3 pintu, mengucap syukur dalam segala hal, naik nafas sambil menyuruh nama Yesus, terus perkataan firman atau baca buku Grace, lakukan saja. Gitu. Lakukan saja. Jadi kalau sering mikir-mikir, aduh gimana ya, kalau saya nggak ngerti, lakukan saja. Itulah yang membuat kita tahan uji. Ketekunan itu. Dan tahan uji itu akan memberikan kepada kita suatu pengharapan. Dan pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Jadi tugas kita berjaga-jaga adalah bagaimana kita berdiam, lebih mendengarkan suara Tuhan. Karena apa? Karena di dalam berdiam ada ketenangan. Dan dalam ketenangan itulah kita bisa melakukan 3 hal: mengucap syukur, menyuruh nama Tuhan, dan memberkati. Dan pada saat itulah maka kita sudah melakukan bagian kita, yaitu berjaga-jaga. Amin. Saya rasa ibadah kita selesai. Dan kalau ada pertanyaan kembali bisa ditulis di komen, atau khususnya untuk jemaat-jemaat Vision of Siloam bisa juga melalui WA kepada nomor saya langsung pribadi. Amin. Oke, kita akan tutup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau sikapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih
bagimu. Terima kasih Yesus. Sungguh Bapak, kami bersyukur, terima kasih di dalam waktu yang sangat singkat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau telah membuka kepada kami pengertian-pengertian baru. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami melakukan, maka kami percaya semuanya itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami yang akan terus menumbuhkan iman Kristus. Bapak, kembali hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Di tengah-tengah kehidupan yang begitu banyak tekanan saat ini Tuhan, begitu banyak berita-berita hoax, begitu banyak tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Belum lagi masalah virus, belum lagi perekonomian yang menurun, dan masih banyak lagi yang lain Tuhan. Kami tetap percaya pada saat anak-anak melakukan apa yang menjadi bagiannya, maka benar mereka adalah orang-orang yang layak untuk duduk di dalam lindungan yang Maha Tinggi. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah dari segala apa yang Kau bukakan kepada kami, biarlah itu boleh menjadi bagian yang mengantar kami untuk hidup lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Kasih Bapak, ingatkan kepada kami setiap anak-anak-Mu untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Itu mengucap syukur, menyuruh nama dan berkata kepada kami. Karena pada saat kami melakukan dengan satu keyakinan, dengan satu pengertian yang utuh sebagai seorang anak, kami percaya Bapak, maka di hadapan semuanya akan menjadi satu perkenanan yang indah. Makasih, kembali hamba menyerahkan setiap anak-Mu, dan biarlah sebelum kami berpisah Tuhan, persiapan kembali hati kami untuk menyerahkan. Mari angkat tangan dan arahkan hatimu. Terpuji nama-Mu Allah Bapa di surga, Allah yang memberikan berkat-Nya, Yesus Kristus yang memberikan kepada kita sukacita, kasih yang berlimpah-limpah. Begitu pula persekutuan dari para Roh Kudus yang memberikan kepada kita penghiburan, penguatan, dan penopangan. Ambil dan kenakan semuanya itu, karena semuanya telah disediakannya. Dan dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan telah menerimanya bersama dengan Amin. Haleluya.